menghadap ke tembok. Bantal yang berada di sebelah diambil oleh pelaku dan dibekap di muka oleh korban, sehingga tidak begitu lama karena korban berusaha memberontak, sehingga si pelaku ada beberapa cakaran dan luka-luka. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus pembunuhan yang terjadi di Medan, yang dimana polisi berhasil mengungkap kasus ini setelah 2 bulan melakukan penyelidikan lantaran kekurangan bukti dan petunjuk pada kasus tersebut. Bagaimana kronologi dari kasus ini? Yuk kita simak videonya. Kisah dan kasus ini bermula dari seorang pria berusia 46 tahun yang bernama Asrizal. Diketahui Asrizal merupakan warga Gang Dermawan, Jalan Jawa, Sesi Kambing, C2, Medan, Helvetia. Di dalam kesehariannya, Asrizal ini mengelola usaha dan merupakan seorang pengusaha depot air. Jika melihat sepintas dari penampilannya, Asrizal terlihat agamis dan rajin beribadah. Terlebih terlihat adanya tanda hitam pada dahinya yang memperkuat jika dirinya tidak pernah meninggalkan ibadah sholat. Menurut kesaksian warga sekitaran, jika Asrizal dikenal aktif dalam kegiatan keagamaan dan merupakan salah satu pengurus musola dermawan di dekat rumahnya. Namun ternyata Asrizal ini memiliki masa lalu yang kelam. Dahulu Asrizal pernah dipenjara karena kasus narkoboy, sehingga status seorang residivis pun masih melekat pada dirinya. Usai keluar penjara itu, di dalam aktivitasnya Asrizal tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan hanya terfokus mengelola usaha depot air miliknya saja. Diketahui Asrizal ini telah memiliki istri pertama, namun istrinya meninggal dunia pada saat pandemi COVID-19 yang lalu. Penyebab kematiannya adalah serangan jantung. Pasca menjadi duda, Asrizal ini berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Nur Sri Wulandari Lubis berusia 40 tahun. Diketahui Sri Wulandari ini merupakan seorang janda anak 2. Sejak dari awal perkenalannya itu hingga keduanya pun dekat, yang akhirnya Asrizal pun mengutarakan niatnya ingin menikahi Sri. Sri yang mendapatkan lamaran melihat sosok Asrizal seorang pria yang taat ibadah dan memiliki usaha. Sehingga Sri pun berpikir Asrizal merupakan sosok pria idaman yang bisa membimbing dirinya ke arah yang lebih baik, dan kedua anaknya pun mendapat sosok ayah sambung yang baik. Pada akhirnya Sri pun menerima lamaran Asrizal dan keduanya pun menikah pada bulan November 2022. Dari pernikahannya itu, keduanya tidak dikaruniai anak. Seiring berjalannya waktu, ternyata setelah menikah barulah terlihat sifat asli dari Asrizal ini. Asrizal memiliki sifat posesif dan egois. Selama menikah, Sri tidak diperbolehkan bertemu dengan keluarganya. Bahkan jika Asrizal ini sedang pergi, pintu rumah selalu dikunci dari luar, mengurung Sri dan anaknya di dalam rumah. Selama menjadi istri Asrizal, Sri tidak diizinkan keluar rumah atau bergaul dengan lingkungan. Sri hanya diperbolehkan belanja ke warung saja, lalu kembali lagi ke rumah. Setelah pulang, pintu rumah pun dikunci oleh Asrizal. Bahkan keluarganya Sri tidak diizinkan untuk bertemu dengan Sri. Keluarga Sri sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Terlebih keluarga mengetahui jika Sri ini sosok istri yang nurut kepada suami, sehingga keluarga pun tidak mau mencampuri urusan rumah tangga Sri dan Asrizal. Saat memasuki usia pernikahan 2 tahun, tepatnya pada tahun 2024, rumah tangga antara Sri dan Asrizal ini mengalami keretakan setelah terjadi keributan besar antara Sri dan Asrizal. Keributan itu dipicu dari sikap Asrizal yang sangat posesif, dan Sri pun tidak sanggup lagi dengan sifat dari Asrizal yang selalu mengurung dirinya di dalam rumah, tidak diperbolehkan keluar rumah dan bertemu keluarga. Sejak dari keributan besar itu, Sri pun memutuskan kabur dari rumah dan kembali lagi ke rumah orang tuanya. Kepergian Sri kembali ke rumah orang tuanya itu membuat Asrizal menjadi panik, yang akhirnya Asrizal pun ikut menyusul Sri ke rumah orang tuanya. Asrizal memohon pada Sri
untuk tidak meninggalkan dirinya, serta berjanji akan berubah sikap yang lebih baik lagi. Bahkan Azrizal pun berjanji pada pihak keluarga Sri. Kesepakatan antara keluarga dan Azrizal diantaranya: 1. Hak sebagai istri harus dipenuhi, tidak lagi dikurung di dalam rumah. Ketiga, diizinkan bertemu keluarga dengan sepengetahuan suami. Keempat, saling percaya dan terbuka, termasuk pada anak-anak. Kelima, menyayangi anak-anaknya, tidak menyakiti mereka. Dan Azrizal harus memperlakukan Sri secara normal, yakni tidak mengekang dan mengurung Sri di dalam rumah. Dari kesepakatan itu, Azrizal pun menyanggupinya dan Sri pun bersedia pulang ke rumah bersama Azrizal. Usai dari kesepakatan itu, pada awalnya Azrizal menepati janji, tetapi itu hanya sesaat dan berujung Azrizal kembali lagi bersikap seperti semula, yakni tidak mengizinkan Sri keluar dari rumah dan berinteraksi dengan siapapun, bahkan dengan keluarganya sendiri. Memasuki tahun 2025, pada tahun itu Azrizal tidak bisa bersandiwara lagi dan memperlihatkan watak aslinya. Pada tahun 2025, Azrizal pernah membawa anak pertama Sri yang sudah remaja ke sebuah hotel. Sebut saja anak ini bernama Bunga. Saat di dalam hotel itu, Bunga dipaksa melakukan hubungan badan oleh Azrizal. Namun Bunga menolak dan melawan, hingga tidak terjadi sesuatu kepada Bunga. Bunga pun berani membuka cerita ini setelah kematian ibunya. Bunga bercerita pada keluarga, lalu keterangan Bunga ini disampaikan pada pihak kepolisian yang pada saat itu polisi sedang menyelidiki kematian dari Sri yang dinilai tidak wajar. Kronologi kasus pembunuhan ini pun muncul ke permukaan yang bermula pada hari Jumat, tanggal 31 Oktober 2025 jam 7 pagi. Pada pagi itu, Azrizal dengan langkah tergesa-gesa untuk mencari ibu mertuanya yang bernama Siti Aminah. Namun pada pagi itu, mertuanya sedang pergi ke pasar. Tanpa ragu, Azrizal segera menyusul ibu mertuanya ke pasar. Saat bertemu dengan ibu mertuanya, Azrizal pun menyampaikan hal yang aneh pada Sri istrinya. Azrizal mengatakan pada saat dirinya bangun tidur, Azrizal mendapati istrinya tidur di sampingnya. Lalu Azrizal mencoba membangunkannya, namun Sri tidak kunjung bangun. Lalu Azrizal pun menjadi panik dan segera mendatangi ibu mertuanya. Sementara Siti Aminah yang mendapatkan cerita itu bergegas pergi bersama dengan Azrizal melihat kondisi Sri. Saat tiba di rumah, Sri pun dalam posisi berbaring di atas kasur dan Sri sudah dalam kondisi meninggal dunia. Kematian Sri Wulandari ini membuat banyak pihak bertanya apa penyebab kematiannya, dan Azrizal pun mengaku tidak mengetahui penyebab kematian dari Sri istrinya. Yang awalnya keluarga pun menyangka jika kematian Sri ini normal dan mungkin saja akibat serangan jantung. Namun dugaan itu pun akhirnya terbantahkan saat sang ibu mendapati adanya darah keluar dari hidung Sri. Di sela-sela kebingungan semua orang tentang penyebab kematian Sri ini, lalu muncullah kesaksian dari anak Sri yang dimana posisi kamarnya berada di sebelah kamar sang ibu. Anak dari Sri ini mengaku mendengar suara keributan dari kamar sang ibu. Suara itu seperti orang yang sedang bertengkar. Lalu terdengarlah suara rintian dan teriakan meminta tolong sebanyak 2 kali. Namun anak korban Sri ini tidak berani keluar kamar lantaran takut kepada Azrizal. Hingga akhirnya suara keributan dan rintian itu pun tidak terdengar lagi. Dengan adanya kesaksian itu, keluarga memutuskan untuk membuat laporan pada pihak kepolisian dan meminta untuk dilakukan otopsi. Ada dapur di belakang, ada kamar mandi di belakang. 2 kamar saling berhimpitan. Kamar yang Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan segera mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP. Di dalam olah TKP, polisi menemukan adanya kamera CCTV di dalam rumah dalam kondisi mati. Lalu pihak kepolisian pun mencoba menggali keterangan dari Azrizal, dan Azrizal tetap dengan jawabannya, yakni tidak mengetahui penyebab kematian Sri istrinya. Saat dalam penyelidikan, polisi menemukan adanya cakaran pada dada Azrizal. Saat ditanya, Azrizal pun menjawab tidak tahu
dan mengaku pada saat dia bangun dari tidur, cakaran itu tiba-tiba sudah ada. Dari hasil penyelidikan polisi ini, meski polisi mencurigai Azrizal sebagai pelaku pembunuhan, namun polisi belum menemukan bukti yang kuat atas kematian Sri istrinya. Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi melakukan metode crime scientific investigation, yakni menggabungkan setiap puzzle dari bukti dan petunjuk yang ditemukan. Bahkan kasus ini pun terkesan tidak berjalan, namun polisi membantah hal tersebut. Pihak kepolisian sedang menunggu hasil pemeriksaan otopsi dari rumah sakit guna memastikan apakah hasil medis membenarkan kematian dari korban Sri secara tidak wajar. Tidak mengakui perbuatannya, sehingga kami mendalami dengan luka-luka yang ada di seluruh badan tersangka AS. Goresan, cakaran, luka lainnya. Tetapi pada saat ditanyakan, saya juga tidak tahu, karena pada saat saya tidur dan terbangun kondisi seperti ini. Pada sisi lainnya, tuduhan Azrizal sebagai pelaku pembunuhan semakin santer di lingkungan sekitaran. Terlebih, ada anggota keluarga yang kerasukan makhluk halus, yang dimana diyakini jika itu roh atau arwah dari korban Sri. Di dalam kesurupan itu menjelaskan jika Azrizal adalah pelaku pembunuhan. Meskipun begitu, polisi tidak gegabah dalam mengambil kesimpulan dan polisi pun tetap berpatokan pada bukti yang ditemukan. Setelah 2 bulan lamanya pihak kepolisian melakukan penyelidikan, akhirnya polisi pun menetapkan Azrizal sebagai pelaku pembunuhan atas Sri Wulandari istrinya. Dan pembunuhan ini pun merupakan pembunuhan berencana dikarenakan polisi berhasil menemukan sejumlah bukti. Di dalam press release polisi yang diselenggarakan di lokasi kejadian tepat pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2025, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jen Calvin Simanjuntak mengungkapkan pembunuhan itu terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2025 jam 3 dini hari di kamar tidur korban. Pelaku pembunuhan ini membunuh istrinya dengan cara menutup wajah korban menggunakan bantal. Dan motif pembunuhan ini lantaran pelaku merasa sakit hati ketika ajakannya berhubungan badan ditolak oleh korban, yang dimana korban Sri ini merasa letih setelah memijat badan dari pelaku Azrizal. Kronologi pembunuhan ini bermula pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2025 malam hari. Korban Sri baru saja pulang setelah mengikuti pengajian di Musola Dermawan yang berada di dekat rumahnya. Sepulang mengaji jam 23.00, Azrizal meminta pada Sri untuk memijat badannya, dan kegiatan itu terekam dalam kamera CCTV. Usai dipijat, Azrizal pun mengajak Sri berhubungan badan. Namun permintaan itu ditolak oleh Sri karena Sri ini merasa lelah setelah memijat badan Azrizal. Rupanya permintaan itu membuat Azrizal merasa sakit hati dan mulai merencanakan pembunuhan kepada sang istri. Perencanaan pembunuhan itu terekam pada kamera CCTV pada saat Azrizal sedang mematikan saklar kamera CCTV. Lalu di waktu bersamaan ada rekaman CCTV ketika Sri Wulandari ini sedang merapikan kasur sebelum Sri tidur. Di saat jam 3 dini hari, Azrizal mendatangi Sri di kamarnya. Di saat itulah Azrizal membekap wajah Sri menggunakan bantal. Sri sempat berontak dan mencakar dada dari pelaku Azrizal, bahkan berteriak meminta tolong yang terdengar oleh anak korban. Setelah melakukan pembunuhan itu, Azrizal bersandiwara dan tetap berada di kamar tidur bersama jasad sang istri. Lalu pada keesokan harinya, Azrizal membuat drama yang seolah-olah dirinya tidak mengetahui jika Sri istrinya sudah meninggal dunia. Selain itu, pihak kepolisian pun menaruh rasa curiga terhadap istri pertama dari Azrizal, yang dimana polisi akan melakukan penyelidikan apakah benar istri pertama Azrizal ini meninggal dunia akibat serangan jantung atau dibunuh. Karena pola kejahatannya hampir sama, yang seolah-olah korban meninggal dunia secara tiba-tiba. Atas perbuatannya itu, Azrizal terancam pidana kekerasan dalam rumah tangga dan pembunuhan berencana dengan ancaman pidana maksimal, yaitu pidana mati. Di rumah ini ada CCTV. Tertangkap tersangka AS sedang
dilakukan pemijitan terhadap istrinya korban MW. Namun demikian, setelah kegiatan ini sekitar jam 11, terpantau di CCTV tersangka AS mematikan saklar CCTV, sehingga CCTV-nya tidak merekam apa kejadian yang ada di dalamnya. Karena hasratnya ditolak, seketika itu juga tersangka AS melakukan pembunuhan sekitar jam 3 subuh. Guys, dari kasus ini menurut gua pribadi, pelaku ini sosok pria dan suami yang otoriter kepada istri, merasa dominan serta berkuasa, sehingga memperlakukan pasangan seenaknya saja. Memang benar, istri harus melayani suami, tetapi suami pun harus mengerti di saat istri menolak karena faktor apa. Terlebih korban ini merasa lelah setelah meminjat badan pelaku. Beginilah orang yang melihat istri sebagai pelampiasan hasrat saja, ditolak dikit langsung sakit hati. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?